Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengasuh anak kembar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul mempunyai anak kembar tentu di satu sisi menyenangkan, mendatangkan sukacita bagi keluarga. Tetapi di sisi lain itu juga menimbulkan kecemasan, terutama orang tuanya Pak Paul. Mulai berpikir-pikir bagaimana nanti membesarkan anak dua sekaligus, sedang satu aja sudah begitu sulitnya, belum lagi biayanya dan seterusnya. Tetapi kan ini anugerah dari Tuhan yang tidak bisa ditolak gitu Pak Paul. Nah, sebenarnya bagaimana sikap orang tua di dalam menghadapi kelahiran anaknya yang kembar itu dan nanti membesarkannya itu bagaimana Pak Paul? Sudah tentu langkah pertama adalah memang mengadakan persiapan yang cukup ya secara fisik atau secara logistik lah. Ya kita harus pikirkan tentang ruangan, tentang ranjang, tentang makanan, susunya, karena semua kan akan double. Dan sudah tentu ini akan juga ya mengharuskan orang tua mengeluarkan biaya yang juga lebih besar. Jadi itu adalah hal yang mesti dipikirkan. Nah selain dari hal-hal yang bersifat logistik, ada beberapa hal lain yang kita bisa bicarakan. Mudah-mudahan informasi ini dapat menolong kita-kita yang sudah punya anak kembar atau yang mengharapkan anak kembar. Yang pertama adalah yang mesti diingat, anak kembar adalah dua anak. Ya, kendati keduanya lahir pada saat yang hampir bersamaan dan penampakan hampir serupa, keduanya bukanlah satu anak dengan satu kepribadian yang sama. Masing-masing mempunyai kepribadiannya dan masing-masing memiliki keinginan dan pilihannya. Masing-masing memandang hidup dari kacamatanya sendiri-sendiri dan masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Besar kemungkinan mereka akan mengembangkan interest dan hobi yang berbeda dan besar kemungkinan mereka mempunyai karunia dan kebiasaan yang berbeda pula. Mungkin yang satu perasa, sedang yang satunya cuek. Mungkin yang satu melankolik, sedang yang satunya kolerik. Mungkin yang satu kuat dalam bidang seni, sedang yang satunya dalam bidang sosial. Jadi sebagai orang tua, bukalah mata dan perhatikanlah keunikan masing-masing. Kita perlu menyadari hal ini agar tidak memperlakukan mereka sebagai kesatuan dan menyamaratakan keunikan mereka. Singkat kata, kita harus mengarahkan mereka sesuai dengan keunikan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Ya itu berarti butuh perhatian yang lebih besar dari orang tua itu untuk mengenali masing-masing pribadi itu gitu Pak Paul ya? Betul. Nah ini memang kadang-kadang sebagai orang tua anak kembar kita bisa lupa. Karena kan penampakannya mirip, semuanya sangat mirip, kita beranggapan udah pasti sama lah. Tapi enggak ya, kita mesti buka mata dan jeli melihat bahwa mereka itu dua pribadi yang berbeda. Dan mereka pun berharap diperlakukan secara pribadi sebagai seorang yang unik gitu. Jadi mereka pun juga mungkin nggak terlalu suka kalau pokoknya disamaratakan selalu. Ya itu mungkin lebih mudah kalau kembarnya itu berbeda jenis kelamin gitu Pak Paul. Yang satu pria, yang satu wanita gitu Pak Paul. Tapi kalau sama laki-laki atau perempuan-perempuan, ini memang buat orang tua jauh lebih sukar gitu Pak Paul. Betul. Untuk membedakannya. Betul. Memang kadang-kadang orang tua itu harus melihat tanda-tanda yang lebih khusus ya untuk bisa membedakan di antara keduanya itu. Nah, tapi ya saya kira yang pertama yang mesti diingat adalah dua-duanya atau tiga-tiganya atau empat-empatnya, kalau mereka lahir kembar, mereka bukanlah satu anak ya. Mereka bukanlah empat orang dengan kepribadian cara berpikir yang semua sama, enggak ya. Jadi mereka adalah dua orang yang berbeda yang nanti bisa mengembangkan dua kepribadian, dua interest yang juga berbeda. Tapi kan kecenderungan orang tua itu untuk memperlakukan mereka sama gitu Pak Paul ya. Jadi misalnya pakaian diberikan yang sama, nama pun hampir mirip-mirip gitu. Nah ini bagaimana dampaknya Pak Paul nanti kalau mereka sudah besar? Nah saya kira dalam hal-hal yang seperti itu pakaiannya atau namanya saya kira nggak apa-apa karena memang banyak kemiripan.
Tapi yang terpenting adalah suatu mereka makin besar, kita mesti memperhatikan apa tuh yang menjadi hobinya, ya, interestnya. Bagaimanakah cara berpikirnya? Nah, kita coba tetap ya membesarkan mereka sama seperti kita menjahit baju satu persatu, enggak secara massal. Nah, jadi tolong kita perhatikan keunikannya masing-masing dan arahkan mereka sesuai dengan keunikannya itu. Tapi kalau mereka diperlakukan berbeda seperti itu, Pak Pol, apakah tidak menimbulkan yang satu merasa diistimewakan dan yang lain tidak gitu, Pak Pol? Nah, maka nanti kita akan juga harus berhati-hati ya dengan tindakan-tindakan kita, karena nggak bisa enggak nanti mereka tuh bisa lebih peka ya dengan perlakuan kita yang berbeda. Jadi kita sudah berdapatnya ya memperlakukan mereka sama, namun kalau ada interest yang mulai mereka munculkan atau hal-hal yang mereka katakan, tanggapilah secara unik ya, karena memang nggak sama. Jangan anggap bahwa yang si ini nggak perasa, yang satunya pasti nggak perasa. Belum tentu. Bisa jadi yang satu nggak perasa, yang satu sangat perasa. Jadi kita ya coba ya berhubungan dengan yang perasa itu dengan lebih sensitif. Dengan yang kurang perasa kita mungkin bisa ngomong lebih belak-belakan. Jadi tetap kita coba ya sesuaikan cara kita membesarkan anak-anak itu secara lebih tepat. Nah, kalau anak yang dilahirkan kembar ini sebelumnya itu sudah mempunyai kakak-kakak yang lahir lebih duluan gitu, Pak Pol, ya? Ini ada pengaruhnya enggak, Pak Pol? Nah, sudah tentu ya tergantung sekali ya seperti apakah interaksi mereka dalam rumah tangga itu. Tapi umumnya kalau si kakak itu tahu adiknya kembar, memang ada rasa sukacita tersendiri ya, karena kan melihat anak yang wajahnya sama, tinggi badannya sama, ya, seenggaknya itu memang memberikan sukacita tersendiri. Mereka akan senang juga. Nah, apakah nanti bisa berpengaruh negatif atau positif? Ya sekali lagi sangat bergantung pada kondisi rumah itu. Kalau dalam rumah itu memang ya baik-baik saja, nggak ada masalah, biasanya ya kelahiran anak kembar akan disambut dengan sukacita. Tapi yang paling berperan di sini justru kedua orang tuanya ini gitu, Pak Pol, ya? Iya, betul sekali. Jadi ya memang tadi kita udah singgung akan lebih letih ya, karena mengurus dua anak itu berarti dua pekerjaan ya, nggak gampang. Tapi ya tetap ya harus diimbangilah dengan sukacita, dan sudah tentu ya suami juga harus lebih terlibat membantu istrinya dalam mengurus anak kembar. Ya, memang sekarang ini kan dari sejak dini, kehamilan dini itu orang sudah bisa menduga, jadi orang tua ini bisa lebih mempersiapkan diri maupun yang logistik yang tadi Bapak katakan itu. Tetapi kejadian-kejadian mendadak setelah kelahiran, nah ini yang sulit diprediksi gitu, Pak Pol. Iya, jadi yang bisa kita siapkan, yang kita memang belum tahu, ya udah kita jalani aja dah gitu. Iya. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan apa, Pak Pol, dalam mengasuh anak kembar ini? Hal kedua yang selayaknya kita ketahui adalah bahwa kendati mereka adalah dua pribadi terpisah, namun kekembaran membuat mereka lebih mengenal pikiran dan merasakan perasaan satu sama lain. Ya mungkin kita ini agak sedikit bingung, kok tadi bilangnya dua pribadi berbeda, kok sekarang kok lebih mengenal pikiran dan lebih dapat merasakan perasaan satu sama lain. Betul. Karena meskipun mereka dua pribadi berbeda, tapi kekembaran itu ya memang membuat mereka tuh mempunyai kepekaan yang khusus untuk bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh saudara kembarnya, atau bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kembarnya. Jadi kemampuan itu memang biasanya tuh lebih daripada kemampuan anak-anak lain yang tidak kembar. Atau ya kita kan mempunyai adik, mempunyai kakak, kita juga kadang-kadang kan merasakan itu juga, Pak Gunawan. Ya, jadi memang kalau anak kembar itu mempunyai kepekaan yang lebih tinggi ya. Sudah tentu hal ini bukan disebabkan oleh karena mereka mempunyai sistem pemikiran atau kepribadian yang sama, enggak ya, melainkan oleh karena kuat dan dalamnya pengenalan mereka terhadap satu sama lain. Nah, itu sebab pada umumnya anak kembar itu lebih akrab ya dengan satu sama lain dibanding anak dengan saudara bukan kembar. Dan nah, ada satu lagi hal yang kita mesti perhatikan, ini berarti kebanyakan anak kembar cenderung saling membela satu sama lain. Saya kira ini masuk akal ya, sebab bila kita yang bukan kembar
cenderung membela anggota keluarga yang lain, apalagi anak kembar yang memiliki lebih banyak kesamaan. Jadi misalkan ya, penolakan terhadap yang satu bukan saja dapat dirasakan oleh yang lainnya, penolakan itu pun dapat diartikan sebagai penolakan terhadap yang satunya. Jadi dalam mengasuh anak kembar kita harus jeli melihat kecenderungan untuk membela satu sama lain secara subjektif. Kita senantiasa harus mengingatkan mereka untuk menilai segala sesuatu secara objektif dan rasional. Karena kalau tidak memang anak kembar itu cenderung membela saudaranya Pak Gunawan, dan ada kecenderungan sangat subjektif sekali dah. Karena ya lebih kayaknya dekat, lebih mengenal pikiran dan perasaannya, sehingga seolah-olah waktu dilukai dia juga terus dilukai, sehingga rasa kesenasipannya kuat sekali. Tapi bagaimana kalau memang yang satu itu katakan malas gitu atau suka melawan gitu Pak Pol ya, dan kita marahi anak ini atau kita disiplin anak ini, apakah yang satunya juga merasa seperti yang tadi Pak Pol katakan mau membela saudara kembarnya ini gitu Pak Pol? Karena dia lebih mengenal dan dia bisa mengerti perasaan saudaranya. Nah otomatis kalau dia melihat kita kok kayaknya menegurnya secara berlebihan, kok kita kurang adil, dia bisa memang merasakan itu dan mau membela saudaranya. Tapi kalau memang dia lihat bahwa ialah sepantasnya lah saudaranya dihukum atau ditegur, ya mungkin dia nggak akan berbuat apa-apa. Tapi sekali lagi, pengenalan yang lebih mendalam dan juga kepekaan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kembarnya membuat mereka cenderung memang lebih terlibat Pak Gunawan di dalam urusan-urusan yang mereka hadapi. Iya, itu saya pernah membaca suatu kisah gitu, walaupun mereka itu besar dan harus berpisah kota gitu, mereka masih sering bisa merasakan kontak seperti itu Pak Mas. Betul. Jadi benar-benar kepekaan itu ya di luar atau jauh melampaui kepekaan yang kita rasakan dengan adik atau kakak kita. Kadang-kadang kan kita juga begitu dengan adik atau kakak kita. Waktu dia mengalami sesuatu, kita kayaknya kok bisa lebih mengerti, ya. Nah, kalau kita yang nggak kembar aja merasakan itu, kita bisa membayangkan kalau kita kembar, sudah tentu kepekaan itu akan bertambah. Apa itu karena mereka berada di dalam satu perut yang sama pada waktu kandungan itu, Pak Mas? Bisa jadi Pak Gunawan. Jadi memang ada banyak sekali yang mereka itu sebetulnya miliki bersama pada awalnya. Nah, kita tahu kan kalau misalkan anak yang kembar siam, bahkan anggota tubuhnya pun bisa saling melekat begitu. Iya. Hal yang ketiga apa ya Bapak yang perlu kita perhatikan? Oleh karena banyaknya kesamaan di antara mereka, maka mereka lebih peka dengan perlakuan yang berbeda. Nah, hal ini berarti dalam mengasuh anak kembar, kita mesti mengingat dinamika di antara keduanya. Sebagai contoh ya, apabila yang satu menerima pujian, sedang yang satunya tidak, maka yang tidak menerima pujian dengan cepat dapat merasakan pembedaan itu. Nah, itu sebab dalam membesarkan anak kembar, kita mesti lebih peka dengan perlakuan kita kepada mereka. Misalkan ya, apabila yang satu berprestasi akademik baik, sedang yang satunya tidak, maka yang tidak berprestasi baik akan lebih merasakan perbandingan itu. Sekali lagi ya, oleh karena banyaknya kesamaan di antara mereka, maka tekanan untuk menjadi sama dalam semua hal menjadi besar. Dan bila itu tidak terjadi, maka yang tidak berhasil mencapai standar kemampuan yang tinggi akan lebih cepat dan lebih peka merasakan penderitaan akibat dibandingkan. Nah, sebagai orang tua kita harus peka melihat dan menerima kekuatan dan kelemahan masing-masing anak kembar. Apabila kita tahu bahwa besar kemungkinan mereka akan merasa dibandingkan, maka daripada mereka mengalami stres akibat dibandingkan, misalnya, mungkin lebih baik kita memisahkan sekolah mereka supaya masing-masing dapat bertumbuh kembang dengan lebih alamiah, di mana yang satu tidak merasakan tekanan untuk menjadi seperti yang lainnya. Kita pun perlu mengkomunikasikan bahwa masing-masing mempunyai keunikan dan masing-masing dapat memberikan sumbangsi yang unik. Ya, dengan memisahkan mereka di tempat pendidikan atau sekolah yang berbeda Pak Boleh, apa itu tidak membuat perasaan mereka itu makin dijauhkan atau makin, tadi kan Pak Boleh katakan yang satu itu selalu membela kalau
saudara kembarnya itu mengalami kelemahan dan sebagainya. Nah, di dalam hal perbedaan intelektual seperti ini bagaimana? Jadi memang kalau anak yang satu misalnya mengalami penderitaan, nah yang satunya itu akan lebih peka ya, mengerti, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kembarnya. Namun, kalau yang terjadi adalah kebalikannya, perbedaan perlakuan. Karena yang satu misalkan mempunyai prestasi akademik yang tinggi, sedangkan yang satunya tidak. Nah, yang tidak itu tuh akan lebih berasa, Pak Gunawan. Sebab semakin kita sama, kemudian mendapatkan perlakuan yang berbeda, kita lebih merasakan dampak perlakuan berbeda itu. Kalau kita nggak sama, kita nggak pusing. Tapi kalau kita mirip, kok yang ini dapat kita nggak dapat, wah kita lebih susah terima hal itu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kita nggak gitu tinggi. Teman kita tinggi sekali. Nah, karena dia tinggi sekali, dia dipilih main basket. Kita nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita sama-sama tingginya, misalnya 1,85 m, sama-sama tinggi, dia dipilih, kita nggak dipilih. Kita suka main basket, dia juga main basket juga. Nah, kita nggak bisa nggak merasa tertolak. Jadi semakin serupa, semakin besar dampak pembedaan itu tuh. Nah, anak kembar makanya kalau nggak hati-hati, kita pokoknya anggap samalah, padahalnya terlalu berbeda. Sedangkan sekolah ini lebih menekankan bidang yang dikuasai, misalnya sains, dan anak yang pertama ini bisa, sedangkan anak kembar yang satunya kurang bisa. Nah, sebaiknya kalau kita udah tahu begitu, kita pisahkan, jangan disatukan. Karena sekali lagi tekanannya besar. Karena orang pun seolah-olah akan berkata, karena saudaramu yang kembar ini bisa, kamu pasti juga bisa dong. Padahalnya sekali lagi, dua otak yang berbeda, nggak sama, nggak tentu harus sama. Maka itu Bapak, ketika dipisahkan sekolahnya, ya, dan anak yang kurang pandai ini tadi melihat kakaknya sekolah di sekolahan favorit gitu misalnya, dia sekolah biasa-biasa saja, ini apa tidak menimbulkan kesenjangan yang lebih jauh gitu? Bisa Pak Gunawan, tapi kalau nanti di dalam sekolah itu dia berprestasi dengan baik, dan kita sebagai orang tua tetap tekankan bahwa memang ada perbedaan secara akademik, secara intelektual, tapi itu tidak berarti dia nggak punya juga karunia yang lainnya. Nah, tugas kita lah sebagai orang tua membantunya menemukan karunia yang lain itu, sehingga dia bisa mengembangkan dirinya di atas karunia yang dimilikinya itu. Dan lama-kelamaan dia juga bisa menikmati kan teman-temannya, pelajarannya yang lebih bisa dia kuasai. Nah, itu akan membuat hidup dia lebih juga ringan. Awal-awalnya saya setuju, ya, kita bisa melihat mungkin mereka itu atau anak ini ya bereaksi lah. Kok kakak saya atau saudara kembarnya bisa sekolah yang baik sedangkan dia tidak bisa. Tapi lama-kelamaan justru saya kira dia akan bisa menikmatinya. Ya, karena persoalannya bisa diatasi di sekolah yang baru itu gitu Pak Pol ya. Betul. Jadi tergantung bagaimana penerimaan baik orang tua maupun diri anak itu sendiri. Betul. Masih ada hal lain lagi Pak Pol yang perlu kita perhatikan. Hal keempat, kita harus memahami bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi mereka masing-masing. Kenyataan bahwa mereka mempunyai banyak kesamaan itu tidak berarti bahwa rencana Tuhan atas mereka juga pasti sama. Sebagai orang tua kita harus memantau agar tidak terjadi persaingan tidak sehat di antara anak kembar. Kita harus menekankan kepada mereka bahwa Tuhan tidak membuat duplikat. Kendati anak kembar memiliki banyak kesamaan, keduanya mempunyai karunia dan misi dari Tuhan yang berbeda. Tugas kita sebagai orang tua adalah membantu mereka mengetahui karunia dan misi Tuhan dalam diri mereka, sehingga masing-masing dapat mengembangkan diri sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, itu bagaimana kita menghadapi hal ini gitu Pak Pol. Seringkali tadi Pak Pol katakan memang ini dua pribadi yang berbeda ya. Tetapi kita mencoba memperlakukan mereka itu ya tidak jauh berbeda gitu, karena nanti timbul kesenjangan. Nah, di dalam hal panggilan Tuhan terhadap diri mereka, ini kan bisa masing-masing berbeda gitu Pak Pol. Nah, ini bagaimana orang tua bisa mengetahuinya satu-satu? Nah, sudah tentu memang kita nggak bisa ya tahu dengan jelas, tapi kita dari mereka kecil kita selalu tekankan hal ini, bahwa Tuhan menciptakan kamu berdua unik. Ada banyak kesamaan tapi ada keunikan. Dan ada karunia-karunia yang nanti kamu miliki tapi yang satunya nggak miliki atau kebalikannya. Jadi dari kecil kita tekankan hal itu. Sehingga dari kecil mereka sudah tahu bahwa mereka nggak harus menjadi sama.
Nggak harus yang satu ke kiri, mereka harus ke kiri. Masing-masing sudah diberikan Tuhan karunia-Nya. Nah, nanti waktu mereka mulai mengembangkan interest, kita juga cobalah mengukuhkan itu. Kamu suka ini ya, bagus. Kamu suka ini ya, bagus. Jangan sampai kebalikannya. Kamu harus seperti dia dong, seperti kakakmu dong, seperti adikmu dong. Karena kan harus sama apa-apa. Nah, enggak mesti. Jadi, biarkan mereka bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan telah gariskan atau berikan kepada mereka. Dan tekankan pula bahwa nanti Tuhan mau memakai mereka sesuai dengan apa yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka. Nah, kenyataan kita melihat makin ada ketidaksamaan, karunia itu nggak sama. Nah, mereka mulai melihat bahwa, oh iya, saya kok lebih kuat di sini, tapi saya lemah di sini. Kakak saya kok lebih kuat di sana, lemah di sini. Nah, mereka mulai melihat perbedaan-perbedaan itu. Dan kita makin juga sering mengatakan, nanti Tuhan akan pakai kamu di bidang ini, nanti Tuhan akan pakai kamu di bidang itu. Nah, sejak kecil mereka sudah mulai mengerti bahwa akan ada tuh panggilan Tuhan untuk mereka sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Ya, itu sekarang itu kan di beberapa kota itu sudah ada perkumpulan anak-anak kembar gitu Pak Pol. Itu bermanfaat enggak Pak Pol kalau kita mengikut sertakan anak kembar kita itu di dalam kelompok seperti itu? Boleh saja Pak Gunawan, karena itu kan sebagai sebuah identitas ya. Karena nantinya itu mereka bisa saling berbagi. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang unik yang hanya anak-anak kembar bisa alami. Jadi ya nggak apa-apa, kita daftarkan, mereka bisa berteman dengan sesama anak kembar, bisa saling berbagi, suka maupun duka, sehingga ya lebih bisa dimengerti dan ini sehat juga buat perkembangan diri mereka. Iya Pak Pol, apakah ada contoh konkret di dalam Alkitab itu tentang anak kembar Pak Pol? Di dalam Kejadian pasal 25, ayat 19 sampai ayat 27, dikisahkan tentang dua anak kembar dari Ishak dan Ribkah, yaitu Esau dan Yakub. Bukan saja keduanya mempunyai interest dan kebiasaan yang berbeda. Esau itu senang berburu, Yakub senang dengan pekerjaan di rumah. Mereka pun dipilih Tuhan menjadi dua bangsa yang berbeda untuk menggenapi rencana Tuhan yang berbeda. Nah, sayangnya terjadi persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Yakub ingin memiliki apa yang seharusnya menjadi milik Esau, yaitu berkat sulung. Untuk itu ia bersedia menipu ayahnya. Yakub tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, Tuhan memberkati bukan saja Yakub tetapi juga Esau. Masing-masing hanya dapat menerima porsi yang telah ditetapkan Tuhan. Nah, maka ya saya ini mau kutip dari Mazmur 33 ayat 11 ya. Yang mengingatkan kita akan janji Tuhan yang indah. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Nah, artinya adalah Tuhan punya rencana atas masing-masing. Dan nanti Tuhan akan memakai mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu tidak akan berhenti. Nah, jadi cerita ini mengingatkan kita bahwa ya, dua anak kembar bisa mempunyai dua interest yang berbeda. Akhirnya dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda pula. Nah, hal seperti inilah yang kita bisa bagikan kepada anak-anak kembar kita pula. Tetapi kalau kita membaca dari kitab Kejadian tadi Pak Pol, itu kan memang ada persaingan antara Esau dan Yakub itu. Ya. Dan ini diakibatkan oleh perlakuan orang tua yang berbeda terhadap anak kembar mereka gitu Pak Pol. Betul. Nggak bisa disangkal memang besar kemungkinan keluarga Ishak dan istrinya Ribkah agak terbelah ya. Karena kok Ishak itu lebih dekat dengan Esau karena memang disatukan oleh hobi yang sama, suka berburu. Sedangkan Ribkah disatukan dengan putranya Yakub karena sekali lagi interest yang sama, yaitu senang dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tapi di samping itu akhirnya memang ya muncullah persaingan. Yakub ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh Esau, yaitu berkat sulung. Nah, memang ini semuanya dalam ya pengaturan Tuhan. Tuhan tetap bekerja dan akhirnya Tuhan tetap memberkati keduanya. Tapi poinnya adalah memang terjadi persaingan itu Pak Gunawan. Kita nggak tahu apakah Yakub juga ya mendambakan papanya mengasihi dia seperti papanya mengasihi Esau. Sebab jelas yang memang dekat dengan papanya adalah Esau. Kita juga nggak tahu apakah Esau berharap mamanya bisa lebih dekat kepada dia karena mamanya kok lebih dekat kepada adiknya Yakub. Nah, sekali lagi saya
ya mengingatkan karena anak kembar mempunyai pengenalan yang mendalam, perasaan mereka lebih peka terhadap satu sama lain. Bisa jadi ya perbuatan orang tua yang membedakan mereka itu tuh berdampak juga kepada mereka, Pak Gunawan. Perasaan mereka lebih tertolak gitu. Kenapa kok mama menolak saya? Kok lebih suka sama adik? Sedangkan si adik berkata, kenapa kok papa lebih suka kepada kakak bukan kepada saya? Jadi dampak itu mungkin sekali lebih dirasakan oleh anak-anak kembar. Jadi sebenarnya orang tua ini perlu bersatu hati gitu di dalam mengasuh anak kembarnya ini, dengan tidak membedakan mereka di dalam memperlakukan mereka itu, tetapi juga mereka juga harus hati-hati gitu Pak, orang tua ini, supaya anaknya ini tidak merasa dibeda-bedakan. Iya. Kan itu yang peka sekali terhadap mereka. Iya. Ya, jadi ya kita tahu dampaknya dari persaingan Yakub dengan Esau cukup parah ya. Pada akhirnya Yakub ya menipu orang tuanya, menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat sulung itu meskipun dia bekerja sama dengan ibunya. Namun kita tahu akhirnya mereka terpisah selama berbelasan tahun. Sebab Esau begitu marah akhirnya ingin membunuh Yakub. Nah, jadi keluarga mereka akhirnya tambah cerai-berai. Ya sebenarnya sifat menipunya Yakub ini juga karena apa? Ajaran dari ibunya secara tidak langsung, Pak Bos. Ya. Untuk menipu orang tuanya. Ya. Ya, memang itu adalah inisiatif ibunya ya, bagaimana bisa mendapatkan berkat sulung dari ayahnya dengan cara menipu ayahnya sendiri. Ya, sayang sekali Pak Gunawan, tapi ya sekali lagi kita lihat rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Akhirnya rencana Tuhan atas Yakub terwujud. Rencana Tuhan atas Esau juga terwujud. Kita tahu waktu mereka bertemu, berdamai kembali, Yakub ingin menyerahkan kambing ternak miliknya kepada Esau. Esau bilang, nggak usah, saya sudah cukup. Dia serupanya juga diberkati oleh Tuhan. Jadi ya kalau aja sabar menunggu, masing-masing akan menerima berkat Tuhan. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengasuh anak kembar. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan